Tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 2 korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini Sidoarjo. 1 korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, sehingga total ada 4 korban jiwa dalam tragedi ini. Kedua korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini Sidoarjo berhasil dievakuasi pada Rabu siang di sektor A1. 1 korban dalam kondisi meninggal dan 1 korban lainnya dalam kondisi terluka berat. Ini artinya jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang. Kepala Basarnas menegaskan yang terpenting saat ini adalah upaya penyelamatan korban. Dan mudah-mudahan cuaca bagus, kita tetap bisa melanjutkan dari titik-titik yang sudah kita berikan tanda. Mungkin itu. Dua tadi itu yang disampaikan itu statusnya bagaimana? Di titik mana 2 korban ditemukan? Statusnya Pak? Dari awal kita sampaikan bahwa operasi ini kita bagi menjadi 3 sektor. Jadi hari ini yang kita temukan ada di sektor A1, 1 kondisi sudah meninggal dunia dan 1 alhamdulillah mudah-mudahan pada saat tadi kita serah terimakan dengan tim medis, mudah-mudahan yang bersangkutan cepat pulih dan sembuh sehat kembali. Karena seperti yang kita sampaikan bahwa 1 nyawa sebenarnya merupakan aset bangsa yang tidak bisa dinilai. Saat mengunjungi posko informasi di Ponpes Al-Kozini hari ini, Menteri Sosial menyebut para korban ambruknya musola Ponpes akan mendapatkan santunan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Belinda Firda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Belinda, apa saja bantuan yang akan diberikan bagi keluarga korban dan bagaimana hasil evakuasi korban sejauh ini? Selamat malam Egan dan pemirsa, betul sekali tadi siang menjelang sore Menteri Sosial ini mengunjungi posko informasi dan juga posko keluarga korban yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian, dan sebelum itu Menteri Sosial ini juga sempat meninjau langsung bagaimana proses pencarian korban atau proses evakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan. Dan memang tadi disebutkan bahwa selama proses evakuasi ini memerlukan tenaga ahli dalam proses pencarian dan juga evakuasi korban, karena memang mengingat masih ada indikasi korban selamat, sehingga hal ini yang disampaikan oleh Menteri Sosial, seluruh keluarga korban yang menunggu harus sabar. Dan tidak hanya itu, tadi Menteri Sosial juga menyapa seluruh keluarga korban atau wali santri yang masih menunggu bagaimana kabar kepastian dari anggota keluarga mereka atau anak mereka yang masih dalam proses pencarian. Dan tidak hanya itu, tadi juga disebutkan bahwa seluruh korban akan mendapatkan beberapa bantuan, diantaranya baru hari ini kami menyaksikan ada bantuan logistik yang tiba. Ini adalah baju, kemudian peralatan bayi, karena mengingat sejak kemarin ini juga ada anak-anak kecil yang menginap di sini diajak orang tuanya untuk menunggu kabar kepastian dari kakaknya yang masih dalam proses pencarian. Tidak hanya itu, bantuan juga diberikan oleh Mensos adalah trauma healing kepada para korban, sehingga ada pemulihan mereka yang menjadi korban selamat saat runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo. Dan tidak hanya itu, bantuan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada keluarga korban ini adalah santunan yang akan dilakukan proses asesmen terlebih dahulu, di mana proses asesmen ini didasarkan pada jenis-jenis luka. Ada luka ringan, luka sedang, luka berat, dan juga meninggal dunia, karena mengingat bahwa ada sebagian korban yang sudah dipulangkan. Dan kita masih menunggu juga ya proses asesmen serta apa saja nanti santunan yang secara langsung akan diberikan, karena memang tadi proses yang masih berlangsung hingga saat ini adalah masih proses pendataan untuk memilah jumlah dan nantinya akan disalurkan santunan kepada keluarga korban. Sementara itu, bantuan ini juga diberikan atau kondisi saat ini di posko untuk keluarga, mereka juga tersedia di sini ada dapur umum di mana setiap sekali masak ini bisa menghasilkan atau total porsinya 1.500. Ini artinya setiap harinya ada 4.500 porsi makanan yang dibagikan secara berkala kepada para keluarga korban. Egan, ternyata keluarga korban ini menunggu tidak hanya di dalam posko atau kampus yang disediakan oleh pihak Ponpes,
namun mereka juga tersebar di teras-teras rumah warga yang ada di sekitar kampus, karena mengingat di wilayah atau di area Ponpes atau kampus ini cukup terbatas begitu ya, meskipun cukup luas namun tidak bisa menampung seluruh keluarga korban yang setiap hari terus berdatangan dan terus bertambah. Sementara itu, tadi kalau Egan bertanya bagaimana update pencarian pada malam hari ini, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat atau jam 6 malam lewat 2 tadi, kami mendapat informasi dari Kasubdit RDPO dan KMM Direktorat Operasi Basarnas, Emi Freezer ini menjelaskan baru saja ada 1 tambahan korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro untuk dilakukan perawatan. Dan memang selama hari ketiga ini secara keseluruhan ada 3 korban yang berhasil dievakuasi, di mana 2 dalam kondisi selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tidak hanya itu, fokus pencarian pada malam hari ini tadi disebutkan juga oleh Emi Freezer bahwa ketika di sektor A4 ini menjadi 1 titik diduga 4 korban selamat ini masih terdeteksi di sana, sehingga besar harapan kami malam hari ini seluruh korban selamat bisa segera bisa dievakuasi. Kita akan update terus Egan dan juga pemirsa bagaimana proses evakuasi yang dilakukan pada hari ketiga. Sementara demikian kembali ke studio Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Belinda Firde langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.